Untuk angsuran, Bu lulus itu biasanya kalau itu langsung minta ke cabang. Jadi misalkan udah ada nasabah nih, Ya, Ibu lulus udah dapat nih nasabahnya. ya. Terus Ibu langsung hitung sendiri di aplikasi atau langsung ke cabang aja udah? Biasanya dicicil aja bisa, Bu. Di Mau situ kan dicicil ada aja. rinciannya ya. Itu Mm-mm. Iya, sebenarnya kecil aja juga eh apa ya, ada opsi ada opsi di lain. sana. Betul, betul. Kita sudah ada hitungan Ada di sana. programnya sendiri. Ya, Betul. Cuman memang itu kita note kalau hitungannya itu masih estimasi. iya. Kadang suka dapat nasabah yang udah fix nih di cabang hitungannya. Lebih naik gitu ya. hmm, Banyak, Bu, seperti itu. Kayak misalnya kita hitungin maksimal segini, ternyata di cabang bisa naik lagi. Banyak kejadian seperti itu. Jadi kita antisipasi aja kalau misalnya sepeda tahun berapa, oh kalau dicicil aja segini, kita apa, naikin sedikit bisa. Kalau misalnya orang yang hmm, minta maksimal ya, kalau orang yang nggak minta maksimal ya dikasih sesuai dicicil aja bisa. iya sih, harus apa ya, Harus pinter-pinter lah ya pinter-pinter Bu mana, ya. iya harus pinter-pinter itu sama nasabahnya. Iya betul. Terus Ibu kan tadi ini bilang belajarnya sama Pak Megi ya. Iya, dulu di CRH Pak Megi Sidoarjo. Nah, itu dari tahun berapa tuh? 2017 Mbak Dini pertama awal masuk gabung, saya 2017. 2017 berarti udah 7 tahun ya. Udah Iya, lumayan ya. Terus sekarang excellent iya. aksinya nih, makanya saya tanya-tanya selling skillsnya lagi. Ada kira-kira ada selling skills yang lain yang mungkin Ibu mau share lagi ke aksi-aksi atau CBD-CBD nih? Kalau menurut saya sih selling skill yang paling untuk sebagai aksi ya, offline juga boleh, online juga boleh. Tapi menurut saya sendiri lebih enak ke offline. Soalnya kan kita langsung menghadap ke nasabah sendiri ya Mbak Andini. Jadi kita misalnya tawar-tawari sebar brosur itu memang lebih nomor satu. Dan keduanya itu kita pasang spanduk juga bisa di depan rumah. Jadi kalau misalnya ada orang yang lewat depan rumah, oh itu ada Adira ya, bisa gak ada ya, bisa. Nanti kan hubungi kita langsung. Itu yang nomor satu. Sama ini Bu, kiat-kiat atau tips-tips deh, tips dari Ibu nih. Ibu kan excellent terus nih, kalau saya perhatiin. Alhamdulillah. Kayaknya Ibu lulus juga pernah deh polling ke Tasya ya. Oh iya, Iya, karena kebetulan aku kan dulu pegang aksi juga. ya, Kayaknya pernah polling dari aksi ya Ibu ke Mbak lulus. Andini, ya pernah. Iya, pernah Iya, kan ya. Makanya iya saya pernah. inget-inget nih karena Soalnya saya sering kalau ke Tasel pasti ujungnya ke Mbak Andini gitu dulu. oh iya, ini buat semua aksi juga ya. Kalau Ya, misalkan ada kendala atau aksi baru yang belum kenal sama cabang, belum melakukan pendekatan sama cabang, itu bisa loh ke Tasya. ya bisa memang. Itu dibantu nanti Uh, uh, polingannya, hitungannya. Nanti kalau bingung semuanya tuh bisa ditanya. Seperti Ibu lulus juga saya beberapa sering kali. tanya ke Mbak Andini dulu ya. Iya, makanya saya inget sih Iya, Ibu gua lulus kayaknya dikit-dikit pernah tanya saya. ke Mbak Andini, dikit-dikit tanya ke Mbak Andini. Aduh, Iya, makanya tuh. Terus aku mau nanya lagi nih. ya boleh. Banyak yang mau ditanya nih. Atau aksi lain mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan loh. Karena Ibu lulus nih udah beberapa kali, udah pernah belum jadi Ya, pengisi materi di saya baru pertama ini Mbak Andini. baru pertama ya. Iya, Berarti ini sangat-sangat spesial ya. sangat Pertama ya. kali. Uh, uh.
Gitu. Jadi mungkin boleh ada aksi lain yang mau bertanya. Ibu Lulus ini excellent loh, matriksnya teman-teman. Di kolom chat, Mbak, di kolom chat. Oke, baik. Kita lihat kolom chatnya terlebih dahulu. Dari Bapak Made Ciptalawa, ini aksi Jatim juga nih. Ini aksi yang dulu polling juga ke saya sama. Pertanyaannya, lebih banyak dapat nasabah gadai pinjam atau jual beli kendaraan second nih Ibu Lulus? Kalau saya itu lebih banyak gadai BPKB Pak Made. Jadi kalau saya itu monotonnya gadai BPKB, bukan jual beli sepeda motor second gitu. Berarti kayak jual pinjam dana. Nah, itu motor atau mobil Bu? Keseringan? kalau saya keseringan motor Pak, kalau mobil agak jarang. Soalnya peminatnya di daerah saya itu lebih banyaknya ke motor. Berarti karena ibu kan offline ya, berarti nasabahnya khusus daerah Sidoarjo juga atau ada kota lain? Kalau Sidoarjo banyak, kota banyak, tapi lebih banyaknya ke Sidoarjo. Berarti memang masih dekat ya karena offline ya? Iya. Gak mau coba online Bu? Pernah tahu ini ibu offline aja excellent loh. Iya. Siapa tahu kan? Iya. Tapi saya rezekinya kayaknya di offline Mbak Dini. Pernah online juga, pernah belajar. Tapi lebih banyaknya itu di offline-nya dapatnya. Online-nya ya dapat, tapi nggak seberapa. Jadi dua-duanya saya pelajari juga. Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Ibu ya. Dari Ibu Ratri. Biasanya buat materi untuk menjelaskan brosur dan lain-lain itu caranya gimana Bu? Kalau itu kita main itu ya, main dari diri kita sendiri ya, kayak misalnya kita tawarin produk bawa brosur Adira dulu Bu, kalau mau tawarkan BPKB-nya, kadai BPKB kita bawa senjata saya itu biasanya brosur sama kartu nama. Jadi kalau kita jalan-jalan kemana gitu ya Bu, atau ke beberapa pasar, kita bawa brosur, kita tawari Bu, barangkali kadai BPKB, terus kita kasih keunggulan Adira itu apa sih, kita kasih ke kisi-kisi ke nasabah itu sendiri. Jadi nasabahnya tuh belum enggak, kalau misalnya nggak ada BPKB itu carinya penuh penuh Bu, tanpa potongan, dibilang gitu aja sama ada asuransi atau apa, pasti nasabahnya tertarik. Kalau di tempat lain kan kadang pencairan kan dipotong ya Mbak Tini, kalau di Adira kan penuh, jadi itu tertariknya nasabah masuk ke Adira itu biasanya gitu. Iya. Sama ada lagi bagaimana poin apa saja yang dijelaskan karena nasabah biasanya sering membandingkan dengan ini bank lain atau leasing lain. Biasanya kalau saya poin pertama itu gini, Ibu dapat angsuran berapa? Kalau misalnya Ibu dapat angsuran, bilang aja ibunya nanti saya bantu biar sama, bilang gitu aja Bu. Kalau misalnya bisa disamakan ya angsurannya. Kalau sama-sama seperti leasing bisa kita bantu samakan. Intinya kalau kita ngasih nasabah ke angsuran ke nasabah itu lebih enaknya itu angsurannya lebih tinggi dulu Bu. Betul. Kalau misalnya kita ngasih ke nasabah net, otomatis nasabah nego, ya nggak bisa kurang lagi, kita bingung nanti aksinya, waduh gimana ya, itu poin pertama itu. Jadi kalau kita tanya orangnya kayak misalnya rewel ya, Bu gimana jadi ke BPKB, orangnya nggak jawab, bilang aja langsung masuk poin, ibunya dapat angsuran berapa Bu selain Adira, barangkali punya pengajuan di tempat lain, bilang gitu aja, ibunya bisa nanti membantu penjualan ibu, misalnya ngetilkan nasabah gitu loh Bu, maksudnya gitu. Baik, itu jawabannya untuk pertanyaan dari tadi Pak Made juga semoga terjawab ya. Terus Ibu Ratri juga semoga terjawab pertanyaannya. Sama kalau dari cabang itu biasanya Ibu dapat selain brosur ada lagi nggak Bu? Biasanya atau selebihnya Ibu bikin sendiri semuanya? Spanduk Mbak Dini biasanya dapat. Spanduk. Kalau misalnya kepengen
lebih banyak lagi ya kita buat sendiri bisa, spanduk ditaruh di depan rumah juga bisa. Kalau belum kan minta tadi cabang ya Mbak ya. Iya benar. Terus pertanyaan selanjutnya dari Aksi Ade Rustana. Pertanyaannya, kalau polling lintas wilayah itu teknisnya gimana? Pernah nggak Ibu dapat lintas? Misalnya itu kita pollingnya sesuai by system Pak. Jadi kita misalnya kita nggak tahu caranya polling, kita WA tasnya juga bisa nanti dibantu. Atau misalnya Bapak WA ke JRH minta bantuan polling juga bisa. Tapi saya seringnya ke Mbak Tasya biasanya ya, Mbak Andini biasanya. Mbak gimana ya caranya polling itu, caranya gimana, nanti dikasih tahu Mbak Andini udah hafal biasanya gitu. Sama Iya. saya. Bener Ibu. Mungkin aku nambahin dari pertanyaannya Pak Ade ya. Jadi kalau lintas wilayah itu kan memang keterbatasan pengetahuan kita ya. Orang cabangnya ini harus dikirim ke siapa ya? Harus dikasih ke siapa? Terus mau minta hitungan yang pasti ini ke siapa? Itu bisa Pak Ade ke Tasya, ke tim Tasya. Tim Tasya kita tuh melayani seluruh nasional ya wilayahnya ya, Indonesia semuanya. Jadi gampang, tinggal tanya aja tim Tasyanya, Mbak, saya mau tanya CRH ini, saya mau polling ini tuh bagaimana ya gitu. Ini harus ke mana ya? Untuk gak cuma nanya cabang aja sih. Biasanya kalau tanya kayak persyaratan kredit atau ketentuan-ketentuan unit yang bisa dibiayai apa aja, itu bisa juga ke tim Tasya. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Ade Rustana. Kita baca lagi dari Ibu Ratri lagi ya. Apakah dari tim Tasya bisa memberikan table untuk jumlah pinjaman dan angsuran? Kalau Bu lulus, cara ngasih ke nasabah hitungannya kayak gimana Bu? Langsung di capture aja atau gimana? Iya, biasanya cuma misalnya nasabahnya mau pinjam berapa gitu ya. Kita tanya ke nasabah dulu kayak maksimal. Kita kasih angsuran maksimal. Jadi kayak hitungan berapa, langsung aja Bu. Jadi biar langsung cepet proses. Nanti habis kasih hitungan nanti tanya langsung. Jadi ambil berapa bulan Bu? Gitu aja langsung tembak gitu Bu. Jadi biar langsung deal. Kalau basa-basi nanti kelamaan kabur nasabahnya. Iya sih, karena nasabah tuh maunya cepet, ayo cepet, mau cepet murah. Misalnya hari ini tanya ya, kita baru jawabnya sore, takutnya nanti kabur Mbak Andini. Biasanya gitu-gitu. Iya. Nah, kalau dari tim Tasya bisa kasih tabel pinjaman itu kita paling belum bisa ya. Kita tuh untuk tim Tasya kita ada keterbatasan sharing angsuran juga. Nah, kalau tim Tasya yang sekarang tuh memang sudah dibiasakan untuk memakai aplikasi juga, aplikasi dicicil aja. Seperti itu Ibu Ratri, karena sama kok aplikasi dicicil aja tuh kita sedang maksimalkan hitungannya supaya tidak terlalu jauh perbedaannya sama hitungan cabang, supaya nanti nasabahnya juga deal, nggak keberatan, seperti itu. Kalau ini deh Bu, masih soal hitungan nih. Biasanya kan nasabah tuh suka nego ya, kalau dia merasa kok mahal ya, atau gini, kok di leasing ini lebih murah ya Bu. Itu Ibu negonya gimana tuh caranya supaya dia nggak lari gini Bu ke leasing lain? Poin saya pertama biasanya datanya dulu, nasabahnya dapat angsuran berapa Bu dari leasing lain, misalnya selisihnya cuma 5.000 misalnya Mbak Andini ya, kita coba itu ngasih keunggulan Adira aja. Kalau di leasing lain kan ibunya terimanya nggak utuh ya Bu, terimanya potongan. Kalau di sini kan terimanya utuh Adira tanpa potongan, juga di cover asuransi. Ibunya bilang gitu aja. Kalau misalnya nasabahnya membanding-bandingkan gitu ya Bu, kita bantu ini ke nasabah Bu. Misalkan kalau misalnya ibunya selisihnya cuma sedikit, masa ibu pindah ke leasing lain? Kan biasanya ini nasabah
RO Adira Bu ya, kita bantu langsung pencairan Bu, bilang gitu aja ke nasabah. Kayak misalnya kita rayu gitu loh Mbak. Jadi nasabah itu, oh iya kalau di sini kan ribet ya, data-data lagi, kalau di sini kan langsung tuh Mbak. Poin saya biasanya begitu kalau nasabah itu. Jadi nasabah mikir, oh ya Kak, ke Adira aja deh daripada ribet ke lain, nanti syarat-syarat lagi, ribet lagi gitu. Dari awal lagi. Ya benar. Iya benar. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Bu, nih banyak ya, lumayan banyak nih yang bertanya ya. Iya. Boleh terus tulis pertanyaannya, ini Ibu Lulus sangat siap untuk menjawab. Baik, dari Aksi Noper, bagaimana cara menyikapi jika pencairan maksimal Adira ada yang lebih besar 90% pencairan? Ini maksudnya bagaimana cara menyikapi jika pencairan maksimal Adira ada yang lebih besar 90% pencairan ini gimana nih maksudnya? Mana nih Bapak Noper? Boleh diulang lagi? Atau mau langsung ngomong nih, mumpung ada Ibu Lulusnya, kita diskusi bareng aja. Kita ngobrol-ngobrol santai sama Ibu Lulus sambil belajar. Mana nih Bapak Noper? Ya, halo Bu Lulu. Halo Pak, sore. Iya, saya ngalami case nih Bu Lulu, kejadian baru-baru ini juga sih. Ada sih pencairan maksimal Adira tuh biasa sekitar 80% ya, atau belum sampai gitu. Iya. Nah, ada leasing kita sebut aja BFV, lebih besar itu sekitar 90%. Malah saya nemuin juga Mandiri Tunas Finance ya, kita sebut aja lah, nggak apa-apa. Dia bisa 95, tapi dengan tanda kutip sama kayak kita juga, nasabah eksis kan. Itu gimana tuh Mbak? Kalau menurut saya biar bisa itu kan. Iya. Kalau menurut saya itu kan semua itu kan ada aturan sendiri-sendiri ya Pak ya. Jadi misalnya bapaknya di sini misalnya adiranya misalnya lebih sedikit dari leasing lain. Kalau misalnya bapaknya nggak kepingin nasabahnya kabur ke leasing lain, bapak bilang gini aja, memang semua leasing kan punya aturan sendiri-sendiri. Jadi bilang gini aja ke bapak, ke nasabahnya, Pak mohon maaf, Adira biasanya segini, kalau misalnya bapak ke leasing lain biasanya segini, coba saya bantu biar bisa ACC. Bilang ke nasabahnya, kalau misalnya keunggulan Adira itu bisa cair maksimal dan di cover asuransi. Kalau di leasing lain belum tentu ada program kayak asuransi atau program lainnya kan belum tentu ya Pak ya. Kalau masalah DP netnya 90% atau berapa itu tergantung dari programnya leasing sendiri-sendiri. Kalau misalnya kita harus mengikuti Adira harus 90%, tergantung dari sistemnya leasing. Jadi kita lebih pintar-pintar menyikapi ke nasabahnya sendiri. Kalau nasabahnya mau ke kita ya syukur alhamdulillah. Kalau kita harus menyamakan 90% tergantung dari peraturan dari leasing sendiri-sendiri Pak biasanya. Saya juga pernah seperti itu. Kayak Mbak di sini lebih banyak, di Adira kok segini ya? Ya coba saya bilang ke nasabahnya, Pak, Bu maaf ini di Adira biasanya segini, soalnya masih sudah maksimal. Kalau ibunya mau kita proses tanpa potongan langsung cair hari ini, bilang gitu aja. Jadi kita misalnya kita agak rayu-rayu sedikit nasabahnya lah Pak, biar apa ya, biar milik kita daripada leasing lain gitu. Kalau leasing lain kan bilang benar bisa cair maksimal 90%, belum tentu ACC, bilang gitu aja. Pasti nasabahnya mikir-mikir juga, oh iya ya benar ya, kalau leasing lain bisa segini tapi belum tentu ACC. Kalau kita kan Adira kan terkenalnya cepat ya Pak ya pencairannya itu. Kalau saya pernah mengalami ya saya bilang saya menyikapinya seperti itu. Jadi kalau harus disamakan memang tergantung leasingnya sendiri-sendiri Pak. Kalau maunya kita sih nggak apa-apa disamakan aja, tapi kan tergantung peraturan sistemnya sendiri-sendiri Pak. Gitu. Halo Pak. Gimana Pak Noper, sudah jelas?
Berarti intinya kita memaksimalkan keunggulan dari Adira ya Pak ya? Iya Pak, jadi kalau kita nggak boleh memaksakan di sini 90%, di Adira di 90, kan tergantung dari peraturan sistem leasing sendiri Pak. Kalau kita sendiri aksi sih ya harus nggak apa-apa disamakan, tapi kita tergantung dari DP-nya sendiri Pak. Tahu saya begitu. Kita rayu aja nasabahnya biar dikasih kisi-kisi keunggulan Adira bagaimana. Ketika nasabahnya berpaling lah gitu ke kita sendiri. Oke, baik, terima kasih Mbak. Ya Pak. Baik, terima kasih Pak Noper. Pak Noper aksi dari mana Pak? Kalau boleh tahu? Aksi dari Palembang Mbak. Ya. Biasa ikut gathering Pak? Iya. Oh iya. Jarang sih saya ini baru ini lagi, soalnya kemarin itu sempat ya, sepertinya jaringannya Pak Noper. Ya, jaringannya kayaknya ini jelek. Okay. Baik, terima kasih ya Pak Noper, sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau aku mau nanya lagi nih sama Ibu Lulus. Kalau dapat nasabah take over pernah nggak? Kalau take over itu saya belum pernah Mbak. Kalau take over saya sebelum ya? Iya. Kalau take over dari Adira sendiri saya sering. Oh kayak ini top up ya? Iya top up. Baik. Untuk aksi lain ada yang mau bertanya lagi? Ini dari Pak Agus, ada selamat Umi Lulu, semangat ya. Ini teman itu teman saya Bu. Mas Agus, pertama kali saya dapat trip Malaysia Singapura di kapal pesiar sama Mas Agus. Pertama kan belum kenal saya, jadi pertama jadi aksi. Jadi saya itu tahun berapa tuh? Itu 2017 sebelum corona. Jadi saya sama Mas Agus itu dikenalin, diajakin kemana-mana, Mbak ini, oh ya Pak, Mbak, sama Mas Agus, sama Mas Fadol, Mas Iman, sama Jatim. Oh, Mas Fadol, saya inget nih, kayaknya pernah juga nih ke Tasya ya. Ada nggak nih orang? Ada lagi dari Ade Putri, aksi Ade Putri, aksi Rita. Untuk aksi-aksi yang lain, ada lagi yang mau bertanya dengan Ibu Lulus? Silahkan. Bapak, aksi Gandara ya? Oh ini Bu, pertanyaannya untuk rumus hitungan di atas yang perlu diedit kolom yang mana saja ya Bu? Ini sebelumnya ini dari mana Bapak Gandara rumusnya? Selamat sore, Bapak Gandara ada? Kalau Bu Lulus hitungannya pakai tabel kayak gitu atau gimana Bu? Saya biasanya pakai dicicil aja Mbak. Dicicil ya? Kan di cabang juga dikasih brosur, jadi pakai itu juga bisa. Karena kalau iya sih, saya juga menyarankannya untuk aksi-aksi lain seperti Ibu Lulus, pakainya dicicil aja atau minta langsung sama cabang gitu. Karena kan hitungan tiap cabang itu berbeda-beda ya Bu Lulus ya. Benar. Ibu pernah ngalamin, misalkan hitungan cabang Malang sama Banyuwangi. Saya kan pernah order di Mbak Andi ini ya kalau nggak salah di Adira beda cabang Sidoarjo. Di Adira segini, tapi di Adira sana beda, lebih turun lagi ya.
Jadi saya gimana ya, jadi kita konfirmasi ke nasabahnya lagi gitu. Iya, karena kita bisa dilihat juga dari unitnya sih Bu ya biasanya. Ya, tergantung dari harganya beda-beda. Karena ya harga unit di berbagai cabang juga pastinya berbeda-beda gitu. Jadi makanya disarankannya untuk berhitung itu pakai aplikasi. Tapi balik lagi tadi yang saya udah Tergantung dari kan ya, iya, untuk dikasih not aja itu masih estimasi. Itu masih bisa naik atau turun dari hitungan cabang. Seperti itu, Bapak Gandara. Ini Pak Agus bertanya nih, temennya nih, di mana Umi lulus pengalaman trip ke Jepang. Pengalaman saya unik Mbak Andini. Di Jepang itu saya, teman-teman itu pada senang-senang ya. Saya tuh agak gimana gitu. Kan saya kan alergi dingin ya Mbak. Kalau di Jepang kan dingin sekali. Jadi sama teman-teman itu kayak Mbak nggak kedinginan, saya dingin sekali Mbak. Jadi kayak misalnya beda banget sama trip-trip lainnya kalau di Jepang itu Mbak. Tapi lebih lebih mengesankan kalau menurut saya. Kan kita bisa mainin salju ya sama teman-teman aksi lain. Tapi saya Pas memang winter ya berarti ya. dingin di situ. Sama Mas Agus juga. Baik, kita balik nih ke pertanyaan lagi. Calon nasabahnya lebih banyak wirausaha atau karyawan atau pegawai? Kalau saya itu cenderungnya ke pegawai Pak. Jadi lebih banyak ke pegawai swasta. Kalau wirausaha sih jarang. Kalau saya pegawai swasta lebih banyak. Kebanyakan kerja di kantoran. Kalau wirausahawan sih ada tapi nggak seberapa. Itu Mbak Andin. Kalau kayak nasabahnya Grab atau Gojek gitu pernah nggak Bu? Pernah saya Pernah tanya gitu. Tapi di situ kan Gojek sama Grab kan bisa diproses, tergantung dari data yang dilengkapi sama sistem ya Mbak. Kalau misalnya kita proses itu, jadi kebanyakan orang kan bilang gini, aduh pengajuan Gojek bisa nggak ya? Bisa ada, pokok tergantung dari sistem data lengkap gitu biasanya. Pertanyaan lagi dari Aksi Ina, Pontianak, kalau semisal order dari luar kota, dicicil aja tidak ada tabel 18 dan 32, bagaimana cara kasih taunya tuh Bu? Kalau itu biasanya tanya ke ya biasanya Bu. Kalau misalnya itu kan nggak ada ya, kita bingung kita tanya kemana? Kita lari ke ya ke Mbak Andini biasanya. Iya. Mbak Andini gimana ya? Biasanya gitu. Iya, betul. Balik lagi kita ke tim Tasya, karena tim Tasya itu memang disediakan untuk membantu aksi-aksi. Iya. Jadi kalau misalkan bingung, Ibu Ina nih, ada nasabah yang minta 18 bulan, ada yang minta 32 bulan, itu bisa. Sebentar ya, saya cek dulu ke tim Tasya. Jadi tim Tasya itu tanya saya. Itu memang disediakan untuk membantu aksi, menjadi jembatan antara aksi dan cabang. Jadi Ibu Ina bisa tuh, Tasya mau dong hitungan untuk 18 bulannya, tinggal dikasih foto STNK-nya. Gitu. Kotanya dari mana disebutkan, nasabahnya gitu. Nanti tim Tasya tinggal hitung, karena tim Tasya itu memang ada hitungannya gitu. Selain dicicil aja, kita juga punya hitungan manual ya Ibu. Jadi kalau misalkan dicicilnya juga, ini untuk aksinya, semua aksi juga kadang dicicil aja itu suka maintenance, suka nggak bisa dipakai tuh, kadang suka tidak bisa menghitung angsuran, itu bisa ditanya juga ke tim Tasya. Itu. Jadi sangat lancar sama Tasya. Apa sama Tasya. Bener, nggak apa-apa ya Bu ya. Yang penting kan kita melayani nasabah itu dengan baik gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak ngerti ini gimana ya,
ya udah langsung aja ke Tasya supaya nasabahnya juga nggak merasa kok lama ya tuh. Seperti itu ya Ibu Ina. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana caranya agar dapat order yang bagus dan berkualitas itu dari aksi Ade Rustana? Kalau saya lihat dari aksi kualitas atau enggaknya itu tergantung dari ini Bu, dilihat datanya nama sendiri semua bisa, itu tandanya berkualitas. Kalau misalnya datanya misalnya pos atau kontra itu biasanya agak-agak rawan ya Bu, biasanya gitu. Jadi kita harus nggak jualan, kita nggak jualan adira, nggak jualan pinjaman dana lihat di nasabahnya, enggak, kita harus lebih teliti lagi datanya yang masuk itu bagaimana, diseleksi dulu, nggak kita jualan terus belakangnya FID meledak, itu kan agak susah ya Bu aksi handle-nya. Dilihat data dulu biasanya gitu. Ibu pernah nggak dapat yang maksudnya kalau dapat nih terus ibu deket nih sama rumah saya itu, ibu kadang suka survei gak sih? Iya memang kayak jadi udah lihat dulu nih datanya dia benar kerja di sini, terus udah tahu rumahnya seperti ini, kendaraannya seperti ini kan, jadi lebih matang gitu ya. Iya, kita lihat dulu Mbak, jadi data-datanya dilihat dulu, nama sendiri atau enggak coba dilihat, sama kalau misalnya kita dapat nasabah tetangga ya kita kan pastinya tahu kesehariannya gimana, itu lebih baiknya itu kita kalau tetangga sendiri sih kita kan udah tahu kesehariannya, jadi kalau misalnya peluang untuk ACC-nya mungkin ACC, tapi semua dibalikkan ke sistem Adira, entah dia punya BI checking atau enggak kan kita nggak tahu ya Mbak Adini, jadi kita kan semua diserahkan ke sistem Adira dulu, tapi lihat datanya bagus atau enggaknya. Pertama itu dari nama sendiri, kalau nama orang lain kan kita juga ragu Mbak, ini jangan-jangan miliknya siapa gitu kan, jadinya pertanyaannya begitu. Betul, bagus sekali sih itu kalau menurut saya, jadi nasabahnya langsung dipastikan begitu ya. Datanya pantes excellent ya Bu ya, karena offline juga jadi gampang diceknya, terus dipastikan lagi nasabahnya itu memang benar-benar dia yang mengajukan atau orang lain. Karena itu tidak bisa ya untuk aksi semuanya. Jadi dipastikan kalaupun adik atau kakaknya yang pakai itu harus satu kartu keluarga kan ya Bu ya? Iya, jadi dilihat dulu yang pakai dana itu siapa Mbak. Kalau misalnya cuma atas nama mending nggak usah diproses, jadi kayak misalnya kalau atas nama kan kita punya belakangnya kan mengenai FID kita juga Mbak gitu. Iya benar FID juga. Tapi Ibu pernah nggak dapat Bu saya mau polling tapi yang pakai bukan saya, tapi Ibu diem aja. Nah terus gimana tapi tuh? saya menyikapnya gini Mbak, mohon maaf Bu, kalau misalnya yang butuh dana ibunya sendiri mending pakai nama ibu sendiri, jangan pakai nama orang lain, nanti kalau ada apa-apa nanti kan kita yang juga bilang itu bukan nasabahnya. Kalau orang yang nggak mau ya ya mohon maaf nggak bisa proses sesuai aturan. Baik, berarti langsung ditolak di awal ya, supaya dianya menyarankan kalau bisa pakai nama sendiri, jadi lebih baiknya gitu. Baik. Bagus Ibu, bagus sekali. Selanjutnya dari aksi Nayoko, Bu Lulus apa pernah dapat konsumen yang kos atau kontrak di suatu wilayah? Tadi sebenarnya udah dijelasin ya. Iya, udah ada. Jadi kalau yang kontrak itu biasanya langsung, maksudnya Ibu tanya dulu nggak kontraknya berapa? Iya, jadi gini, kalau ada nasabah itu harus kita tanya dulu Bu, ibunya tinggal di mana, sesuai aktnya atau enggak. Kalau misalnya tidak akan sesuai KTP itu kita tanya kontraknya di mana Bu, udah berapa lama. Jadi kita tanya di awal pengajuan, jadi kita tahu nasabah ini layak dibiayai atau enggak. Ya betul.
Begitu ya, Pak Nayoko. Jadi kalau misalkan nanti Bapak dapat nasabahnya masih kontrak, itu bisa ditanyakan kontraknya sama Bapak. Selanjutnya dari Pak Agus lagi nih. Ya. Saya salut sama Ibu Lulus, dia sebar brosur ke pasar, ke pabrik, kantor, di jalan perempatan lampu merah dari pagi sampai malam. Wah. Bener ya Bu, seperti itu. Iya, Mas Agus, benar. Karena memang untuk dapat nasabah, apalagi kalau bukan sebar brosur ya Bu ya, karena mainnya offline nih. Kita harus lebih pintar untuk bergerak Mbak kalau misalnya offline. Jadi kalau kita diem aja nggak dapat nasabah. Jadi kita harus menggali skill lagi, lebih pengalaman lagi, berbagai pengalaman juga sama aksi-aksi lain, tukar pendapat, tidak bisa. Iya, benar sih. Selanjutnya dari Bapak Ade, bagaimana langkah-langkah agar pollingan menjadi apa nih, real? Mungkin ACC mungkin Mbak. Oh iya, itu gimana tuh Bu? Kembali lagi ya Mbak, kalau kita kepingin dapat nasabah yang pengajuannya bisa di ACC, tergantung kita mengelola data dulu. Data awal pengajuannya itu dilihat dulu. Kalau misalnya semua atas nama sendiri kan pasti kan orang yang butuh orangnya sendiri. Kalau misalnya bukan nama sendiri, kita tanya dulu orangnya, Pak ini pengajuannya pakai nama sendiri atau gimana, ini sebenarnya kok bukan nama sendiri, kita seleksi dulu datanya Pak. Jadi kita nggak kayak ada orang pengajuan kita proses yang memang harus diproses, tapi kita harus lebih selektif ke data dulu. Iya, dari unitnya juga ya. Ya Pak, unitnya tapi dipilih dulu lah unitnya. Kan di Adera kan ini 2014 Kak ya sekarang. Iya, betul. Ibu nggak mau coba ke leasing gitu, maksudnya ke showroom maksudnya. Coba-coba kayak gimana Pak? Kayak take over gitu. Kayak Pak Bono kemarin tuh, dia kan juga offline tuh. Ibu ada rencana mau coba-coba nggak? Kemarin ikut nggak sharing sama Pak Bono? Iya, maksudnya ada mau coba karena ibu belum pernah nih take over. Kalau take over kayak sedikit-sedikit sih juga saya pernah, tapi nggak seberapa. Kalau misalnya kalau take over seperti kayak di sekarang saya belum pernah Pak. Saya belum pernah ketemu sama nasabah yang seperti itu. Jadi belum ada kebutuhannya ya. Kalau misalnya saya dapat nasabah seperti itu ya saya coba bantu sampai bisa saya. Iya. Kalau bingung ya tanya ke Tasya. Iya. Atau ke cabang langsung bisa. Bisa. Karena cabang kan lebih dekat ya Ibu ya. Iya. Bisa langsung ke kantor, ini saya ada kayak nasabah ini gimana gitu. Dan bisa minta bantuan ke cabang. Seperti itu Pak Ade Rustana. Selanjutnya Pak Erwan Effendi. Saya mau nanya kalau FID itu pengaruhnya apa ya untuk kita? Ibu Lulus pernah nggak FID? Kalau menurut saya FID itu sangat penting Pak di aksi. Jadi kita harus jaga. Kalau misalnya kita jualan tapi nggak mikirin FID nanti meledak di belakang. Nanti koinnya terhangus Pak. Kalau misalnya kita nggak mikirin FID. Eman-eman jualan kita nanti. Kalau kita jualan terus, memang banyak jualannya, tapi FID-nya meledak di belakang hangus nanti. Nggak bisa ngetrip kita nanti Pak. Gitu. Jadi Ibu Lulus sih mengejar excellent untuk dapat trip ya berarti ya. Juga Mbak. Benefitnya nih. Iya, kok kita harus konsisten dari aksi juga lebih baiknya begitu, jaga FID Mbak.
Betul sih, karena kan seperti yang Ibu bilang tadi ngaruhnya ke poin gitu. Iya. Jadi buat apa nih nasabah dapat pencairan Nah, banyak tapi kita nggak ketika dapat dicek FID-nya meledak belakang. betul-betul. Bagus nih ya Ibu lulus nih ya. Aku baru lihat lagi nih, maksudnya selama kita dulu Iya, sering Suka WA Heeh. berbalas WA Iya. baru ketemu. Tapi Ibu sering ikut gathering kan ya? Saya Setiap tahun saya Iya. gathering. Alhamdulillah setiap trip saya juga ikut. Besok itu saya alhamdulillah kemarin kalau ada bapak juga tanya ke Tasya, maaf Tasya, saya ini ikut MotoGP nggak? Dibilangin sama Tasya ini, mohon maaf Bu, kalau ibu nggak jualan ini nanti ibu masuk. Akhirnya saya masuk jualan Tasya, akhirnya alhamdulillah saya masuk. Bagus itu. Itu apa ya? Berarti Acuan kita. Jadi kalau Iya. saya kepengen gini, coba tanya Tasya dulu deh, berapa ya poinnya kira-kira? Memang di share di grup, tapi kalau kita bilangnya sendiri kan lebih enak. Iya. Jadi memang setiap apa ya? Apa yang mau kita kejar itu kan memang harus ada tujuannya nih. Jadi kalau ada tujuannya, kayak Bu Lulus tadi, saya mau coba ini, saya belum pernah deh nonton MotoGP di Bangkok ya. Ya udahlah kita kejar. Nah, akhirnya bisa tuh. Karena apa? Karena memang niatnya Ibu Lulus adalah untuk mencapai poin nonton MotoGP. Nanti diceritain ya Bu ya. Oh ya, silakan ceritain. Next kalau ada aksi story lain, kalau ini kan kita belajar nih, jadi kita lebih mendalami skill-skillnya Ibu Lulus nih gimana. Jadi nanti kalau misalkan ada waktu kita sharing-sharing story, Ibu ceritain nih gimana nih benefit-benefit apa aja yang udah Ibu dapetin dari menjadi aksi Adira ini. Pak Erwan, oke Bu, terima kasih infonya. Berarti tanggung jawab kita juga ya Bu untuk membantu mengingatkan ke konsumen supaya lancar pembayaran angsurannya. Nah, Bu Lulus pernah nggak kayak reminder atau misalkan Bu Lulus pernah kena FID terus orang cabangnya Ibu angsuran yang nasabah ini belum bayar nih, Ibu pernah nggak dapet kayak gitu? Pernah, saya pernah. Terus Ibu langsung pengaruh Mbak, pengaruh sekali ke poin kita ya sebagai aksi. Jadi kayak misalnya ada nasabah nih jualan, kita jualan aksi banyak, terus habis itu kita lihat kecil aja, loh kok poinnya sedikit ya, kenapa? Nah itu kita harus langsung tanya ke bagian Tasya boleh, atau ke bagian internal Adira juga boleh. Bu maaf saya jualan ini kok jadi segini ya Bu, kita dikasih tahu di info, oh maaf Mbak ini FID-nya banyak, kita langsung FU ke nasabahnya kita sendiri yang belum bayar, kita FU Mbak. Jadi kita harus lebih lihat lagi lah ke nasabahnya sendiri. Jadi kayak misalnya ada yang telat nih 1 bulan atau 2 bulan, kita langsung telepon, Bu mohon maaf ini angsurannya belum masuk, bisa minta masuk segera atau gimana Bu angsurannya. Jadi kita harus terjun langsung. Memang ada penagihannya sendiri, kita harus juga jaga juga ya Bu ya sebagai aksi. Jadi target kita untuk setiap jualan harus dijaga setiap bulannya, terus keduanya FA itu juga harus dijaga. Saya Pak. Ya, betul. Berarti Bu Lulus juga ada in touch langsung ke nasabah ya, ada menghubungi nasabah kalau dia angsurannya kemarin agak telat. Ya cuma bantu aja biar nggak sampai aturan sama, itu kan juga pengaruh ke nasabahnya sendiri. Jadi kalau pengajuan kan agak susah bedanya. Betul sekali. Seperti itu Pak Erwan Effendi, aksi Erwan Effendi. Ada lagi kah aksi-aksi yang mau bertanya? Ini sangat banyak nih yang bertanya dari tadi dengan Ibu Lulus. Ibu Lulus ada RB kah? Saya ada RB. Alhamdulillah. Ada berapa? Banyak? Ada 30 RB, tapi yang jalan cuma berapa? Separuh kalau nggak salah Mbak.
terus dikembangin aja. Iya. Ibu fokusnya mau cari nasabah aja atau dua-duanya nih? Saya dua-duanya Mbak, kalau bisa jadi aksi itu kita harus lebih banyak maintenance-nya itu ke nasabah juga, ke RB juga. Kalau jualan sendiri kan lebih enaknya sama RB, jadi lebih banyak insentifnya gitu Mbak. Betul. Baik, ini pertanyaannya tadi sudah saya tanyakan ya ini, jadi langsung kita skip ke slide selanjutnya. Sudah. Jadi poinnya di sini dari Ibu Lulus itu, teman-teman, penjualan itu bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang bagaimana menjadi gigih. Karena seperti yang saya dengar tadi dari Ibu Lulus ya, Ibu Lulus jualannya offline, dia sebar brosur. Sebenarnya offline online tuh sama aja sih, sama-sama menyebarkan, tapi caranya aja yang berbeda. Nah, kalau Bu Lulus ini kan lebih bermainnya di offline, jadi menyebarkan brosurnya di pasar, di pabrik. Kita harus pintar cari pintar cari gimana ya, cari nasabah yang bagus nih, enaknya di mana nih gitu. Itu juga harus kita bisa lihat peluangnya gitu, harus seperti itu. Jadi bukan menjadi sempurna gitu, bukan semata-mata nasabahnya harus banyak, benar. Tapi dilihat lagi kayak yang dibilang Ibu Lulus tadi, nasabahnya juga harus berkualitas. Bu Lulus juga menjaga FID. Jadi sebentar ya. Jadi memang Ibu Lulus ini sangat-sangat memperhatikan sekali nasabahnya, nasabah yang dia polling itu benar-benar dia sendiri yang mengajukan. Jadi kelihatan ya teman-teman ya di sini ya. Jadi Bu Lulus tuh memang gigih gitu, gigih dalam mencari nasabah lewat penyebaran brosur tadi. Terus ketika mendapat nasabah, Bu Lulus juga nasabahnya bagus, berkualitas, ya jelas dapat Excel. Iya, Pak. Berarti nanti ke ini dong. Iya, ke Jakarta. Jakarta. Ya. Boleh. Boleh sekali, Ibu. Baik, kita sapa aksi dulu kali ya, Bu ya. Boleh. Kita sapa-sapa nih aksi yang sudah hadir, sudah join nih. Saya stop screen dulu. Ada siapa aja sih nih aksi-aksinya? Tadi sampai ada 80-an yang join. Bagus banget nih Bu Lulus nih. Yang mau belajar bareng sama Bu Lulus banyak juga ternyata. Ada aksi Pak Made Cipta, terus ada aksi Ade Putri, Ade Rustana. Ini mungkin ada yang Ibu Lulus kenal aksi-aksinya. Tadi Pak Agus ya. Pak Agus dari Jawa Timur juga ya. Terus ada banyak sekali nih aksi. Pak Agus mungkin mau menyampaikan sesuatu atau bertanya langsung nih sama Ibu Lulus nih, sambil kita cek-cek aksi yang lain. Ada CBD juga, teman-teman CBD juga di sini. Terima kasih sudah join. Ada tim Tasya juga nih Bu di sini. Ada Pak Ferry juga aksi Gresik ya, aksi Jatim juga ya. Ferry, ada Pak Firman Solihin. Ada lagi kah aksi-aksi yang ingin bertanya? Masih adakah? Terima kasih Ibu Lulus dan Mbak Andini. Semoga cepat nular ke saya ya Bu, excellent-nya tuh dari Pak Erwan Effendi. Mungkin boleh tuh Pak belajar sama Ibu Lulus, di save WA-nya. Iya, boleh. Boleh Pak. Jadi boleh ya Bu ya, ada kalau misalkan aksi-aksinya nanti. Mbak, saya mau minta nomornya Bu Lulus
dulu saya mau belajar langsung, boleh ya? Boleh. Boleh. Nanti kalau misalkan ada aksi-aksi yang mau berilmu langsung sama Ibu Lulus, boleh tanya ke tim Tasya, boleh saya minta kontaknya yang tadi mengisi materi aksi training, saya mau belajar, itu boleh. Terus untuk materi-materi lainnya yang mungkin aksi lain belum tahu, itu bisa ada di aplikasi kita, dicicil aja, itu bisa di-download teman-teman, jadi kita bisa belajar juga, belajar bareng. Tuh kan, minta nomornya Ibu kan, Pak Erwan. Siap, Pak. Ya Pak Erwan, nanti kita kasih ya, supaya excellent-nya ketularan nih. Karena bagus juga nanti kalau Adira aksinya excellent banyak, ya kan? Tuh. Ada lagi aksi lain yang mau bertanya? Gak berasa ini udah jam 4. Udah 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol Ibu Lulus. Mungkin kalau sudah tidak ada aksi yang bertanya, ada yang mau disampaikan lagi Ibu sebagai penutup? Saran saya sebagai aksi, kalau ingin seperti bertahan jadi excellent, itu kita jaga jualan kita, nggak cuma jualan aja tiap bulan, tapi kita harus juga jaga FID terutama ya teman-teman. Terus kita jangan putus asa, misalnya kita belum dapat order nih, hari ini saya belum dapat order nih, misalnya 1 minggu nggak dapat order, jangan putus asa, kita harus saling support. Misalnya hari ini, aduh saya belum PPD hari ini, mungkin besok ya, kita jangan putus asa, kita harus selalu konsisten dengan apa yang kita harapkan, impian yang kita inginkan. Misalnya saya ingin jualan target 1 bulan 20, pasti bisa dengan niat. Kalau kita kepingin tapi nggak niat kan nggak bisa ya Mbak Dini. Jadi kita harus tekun sama lebih gigih lagi sama nasabah. Misalnya kita offline, kita sering brosur, kita sering door-to-door ke nasabah. Misalnya online juga sama. Kalau online kita harus lebih giat ke online-nya dulu aja. Biasanya gitu. Kalau saya sih sistemnya 1 minggu belum PPD nih, aduh gimana ya? Kita langsung kita brosur atau nasabah yang lama-lama itu kita hubungi sendiri, kita WA-in, biasanya gitu. Jadi kita jangan putus asa, jangan menyerah kalau jadi aksi gitu Mbak. Siap. Cuma konsisten dan siap Ibu. Baik, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih Ibu Lulus sudah meluangkan waktu, sudah mau menjadi pengisi materi kita di aksi training Jumat ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada sikap atau kata-kata kita yang kurang berkenan. Sama ini ada satu lagi nih Bu, Pak Erwin. Kalau saya secara pribadi minta brosur ke cabang itu apa langsung dikasih ya Bu? Soalnya takut nggak dikasih. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak. Jadi kayak misalnya bapaknya brosurnya habis atau gimana kendalanya, bisa minta ke cabang, biasanya dikasih. Kan itu kebutuhan aksi ya, jadi pastilah dikasih. Betul, boleh Pak Erwin. Sangat boleh minta brosur, mau langsung datang nanya itu boleh. Pokoknya kita boleh belajar selama kita memang mencari peluang atau mencari ilmu bareng-bareng itu boleh ya. Apalagi cuma minta brosur itu pasti boleh. Mungkin kalau lagi habis kali ya, pernah nggak Bu cabang habis brosurnya? Pernah, tapi saya nggak pernah ke Pak. Jadi sedikit brosur ke apa Bu, ada brosur, kalau ada saya soalnya brosurnya habis, bilang nanti kan dikasih gitu. Betul, brosur sih kayaknya memang nggak mungkin habis, itu kebutuhan juga gitu Pak Erwin, seperti itu. Mas lagi